teman-teman, kembali lagi di Hobi Teknik ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemberitahuan sejenak ya teman-teman, kita berganti nama channel dari yang sebelumnya alat canggih kini menjadi Hobi Teknik ya. Jadi teman-teman jangan kaget lihat video kita yang sebelum-sebelumnya masih menggunakan nama alat canggih ya teman-teman. Oke, jadi kesempatan kali ini kita mau menganalisa sejenak teman-teman ya, menganalisa kerusakan di bor cordless ya teman-teman ya, ataupun bor baterai yang ini nggak mau hidup jadi ceritanya teman-teman. Nah sebenarnya ini nggak ada masalah sih awalnya, jadi ada sedikit cerita konyol teman-teman. Nah sebenarnya kita awalnya mau membenahi ataupun mau servis impact JLD. Jadi impact JLD ini mengalami kerusakan di bagian baterai teman-teman. Nah kita penasaran lagi nih, coba deh kita jumper baterai ini di bor ini gitu ya teman-teman ya. Dan konyolnya lagi, saat kita jumper kita lihat-lihat lagi ya kutub positif dan negatifnya itu sebelah mana sih, dan ternyata berbeda ya. Sudah kita jumper timbulnya percikan api yang sangat panas sekali, makanya itu sampai lonyos teman-teman, sampai terbakar ya. Nah udah seketika kita lepas, kita penasaran kan, takutnya bor ini nanti terjadi apa-apa. Dan ketika kita pasang baterainya, nah benar teman-teman, ternyata ini udah nggak berfungsi bornya. Jadi hanya lampu LED-nya aja yang berfungsi. Jadi ya apes yang kompleks ya teman-teman ya. Udah impact-nya rusak, bornya juga rusak teman-teman. Oke, makanya sekalian kita bongkar dulu nih kerusakan di bor ini di mana sih. Takutnya kerusakannya ada di switch controllernya ya teman-teman ya. Tapi kalau di dinamo nggak mungkin, karena kan dayanya itu awal dari baterai lalu masuk ke switch ya, switch controllernya ini. Kalau di dinamo kan dia bagian terakhir ya, jadi sepertinya aman kalau untuk di dinamo. Jadi sekarang kita analisa kerusakan di bornya dulu ya. Kalau di impactnya mana nanti aja dulu teman-teman, karena ini sebenarnya nggak ada masalah sih. Jadi untuk membukanya teman-teman buka aja baut yang ada di sini. Ini udah kita buka sebagian ya. Nah kan kelihatan di sisi sebelah kanan, buka semua dulu aja. Yuk kita buka dulu ya teman-teman ya. Buka bagian bornya apa ya teman-teman ya, selera teman-teman ya, mau buka dari arah seperti ini atau dibalik dari sini teman-teman. Tapi saya terbiasa dari bagian sini ya teman-teman ya. Nah, ini kita buka dulu, buka aja dari bagian bawah yang gampang. Nah seperti ini teman-teman penampakannya ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya penampakannya, dan ini kita cabut aja semua. Nah ini kan kontrolernya ya, yang untuk switchnya perubahan arahnya kan ada di bagian komponen ini teman-teman. Kalau ini kan hanya dinamo saja, jadi transfer daya terakhir lah. Kalau ini kan hanya pemindahnya ataupun mekanismenya ya teman-teman ya. Nah ini kita cabut dulu. Nah jadi dia hanya dikaitkan seperti ini, lebih jelasnya gini ya. Nah jadi nanti triggernya ini yang buat arah bolak-baliknya masuk ke lubang sini teman-teman. Nah masuk ke sini, lalu nah yang lubang tengah ini dikaitkan di centolan ini ataupun pentolan di switchnya. Nah gini aja. Nah, nanti kan masuk. Nah kita taruh gitu ya. Yang kotak ini udah ada wadahnya tuh di sini, di kotak sini teman-teman. Oke, sekarang kita cek dulu kerusakannya bener di bagian sini atau enggak ya. Kalau memang di bagian sini terpaksa kita ganti ya, karena kita nggak paham dengan komponen elektronik. Kalau kita paham kan lebih mudah ya untuk menganalisanya di bagian ini ya teman-teman ya. Oke, jadi baterainya kita pasang dulu ya teman-teman. Baterai aslinya, jangan yang JLD tadi. Konslet lagi ya. Nah sekarang kita ukur dulu daya di baterai ini berapa, supaya nanti kita bisa melihat daya yang ada di bagian sini teman-teman. Gini aja deh, kita taruh seperti ini. Oke, jadi kita ukur di baterainya dayanya berapa sih, berapa volt. 15 volt ya, tapi ini kita lepas dulu, takutnya karena awalnya konslet takutnya berpengaruh ya teman-teman ya. Nah kita langsung dari baterainya aja dulu. Benar 15 volt ya. Oke, jadi kita pasang dulu di baterainya. Nah sekarang teman-teman lihat voltase yang keluar dari trigger ini ataupun saklar ini ya, pencetannya ya. Kan ini berwarna merah dan hitam juga, yang dia langsung ke bagian dinamonya ataupun penggeraknya. Nah kita tes dari sini aja deh. Tangan yang satu kita tekan saklarnya ya,
kita pencet saklarnya. Tuh nggak ada pergerakan teman-teman. Tuh ya, nggak ada pergerakan, berarti benar dugaan kita ada di bagian saklar ya, ataupun switch controllernya ya yang bermasalah. Karena kan ini plat ini udah kita buka juga dan kita cek ataupun kita intip di bagian dalamnya ini banyak bagian elektronik ya. Nah sekarang kita contohkan deh kalau teman-teman mau membukanya. Oke, jadi kejadian pernah kita dulu yang bor cordless yang masih kecil gini ya teman-teman ya. Nah seperti ini itu pernah ngalamin switchnya itu bermasalah. Jadi kadang-kadang berputar ke kiri, kadang-kadang berputar ke kanan ya, tanpa kita pindah di bagian switchnya ataupun trigger yang bolak-baliknya. Nah jadi kalau itu masalahnya ada di bagian sini. Nah ini sekalian aja kita buka dulu ya buat teman-teman yang masih awam ataupun baru beli bor ini, bor baterai. Nah lebih baik teman-teman bongkar, kita kasih gemuk di bagian dalamnya ini ataupun grease ya. Ini kita bongkar aja deh ataupun kita lepas di bagian kabel yang terhubung di dinamo ya teman-teman ya, karena ini udah terindikasi kalau kontrolernya yang sudah harus kita ganti ataupun yang sudah rusak ya, jebol intinya ya, karena kesalahan pas kita pemasangan baterainya teman-teman. Nah, ini kita buka dulu aja. Kita cerita berdasarkan pengalaman ya teman-teman ya. Nah jadi kalau teman-teman ataupun bor teman-teman pernah ngalamin ketika trigger ini ataupun apa ya bahasanya untuk pemindah kanan kirinya, misalnya kita tekan ke arah kiri, nah ketika kita mau ngendorin ternyata malah perputaran itu berbalik ngencengin teman-teman. Nah itu biasanya ada masalah di bagian sini, karena di dalam sini ada besi kuningan ya. Jadi teman-teman bisa buka bagian ini dengan cara menggunakan besi pipih seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita gunakan dari jari-jari. Nah di sini ada kancingan ya, 1 2 3 4 5 dan 6 terakhir di sini. Nah untuk yang di bagian sini ini terakhir aja teman-teman, di pinggir sini ya. Ini kita congkel-congkel seperti ini, mulai sedikit kebuka tuh ya, kebuka ya. Ini juga lagi, ini nggak apa-apa teman-teman, buka aja daripada harus kita ganti. Kalau ganti murah sih, masih sekitar 35 ribuan ya, tapi itu kita belinya di luar negeri teman-teman. Nah ini kita congkelin seperti ini dulu semua. Nah di bagian sini, nah ini udah kebuka ya, karena ini udah kita buka juga teman-teman. Kita tarik, kita angkat, kita angkat ya. Nah ini seperti ini. Di sini ada kaitan lagi, udah kita majuin aja gini ya, kita kedepanin dia akan terbuka. Nah di bagian sini biasanya ada masalah teman-teman. Nah sebenarnya kalau teman-teman penasaran ataupun nggak takut masangnya nanti gimana nih, nah teman-teman bongkarin aja ini satu-satu, diamplasin ataupun langsung kasih grease aja ya, ataupun gemuk olesin yang banyak di bagian sini teman-teman. Nah ini kan biasanya sedikit karena quality controlnya kan biasanya berbeda-beda ya, namanya ini kan bor yang hitungannya harga yang menengah ke bawah ya teman-teman ya. Jadi kan biasanya kualitas produksinya itu berbeda-beda, jadi nggak ada salahnya teman-teman olesin aja grease di sini. Nah sembari teman-teman pencet-pencet aja saklarnya ini ya, ataupun switchnya ini. Nah ya, mudah-mudahan aman sih, biasanya seperti itu ya. Kalau untuk saya pribadi yang biasanya yang di bagian biasanya yang ini 12 volt ya permasalahannya, karena kalau yang besar ini yang 20 volt jam terbangnya juga masih sedikit, jadi kita belum tahu kelemahannya di mana ya. Oke, jadi ini kita tinggalkan dan balik lagi ke permasalahan controller ini ya teman-teman ya. Untuk bagian elektronik ini saya pribadi nggak paham ya, jadi kita nggak punya ilmu ataupun pengetahuan tentang bagian elektronik. Nah kebetulan kita ada bor yang 12 volt. Ini rusak juga ya teman-teman ya, tapi ini rusaknya di bagian dinamonya, gulungannya. Nah ini mau kita gulung ulang, dan untuk sementara kita cek dulu controller yang di bor ini sama nggak sih, ataupun bisa kita pakai nggak ya yang di bor 12 volt ini. Jadi yang DC 330, kalau ini kan DC 340 ya teman-teman ya. Oke, jadi ini kita buka dulu. Nah untuk bautnya sama aja ya teman-teman ya, dari sisi sebelah kanan, dan ini memang udah dibuka untuk baut-bautnya. Karena ini lagi mau kita gulung di bagian dinamonya ya.
kita bongkar, kita cabut. Nah jadi ini switchnya, switch controllernya ya. Nah cuman perbedaannya untuk di DC330 dengan 340 itu dia perbedaannya ada di bagian lampu indikator baterainya teman-teman, LED baterai ya. Nah ini yang di DC330 ya, NRT Pro. Nah kalau untuk yang di 340 kan dia nggak ada tuh ya, polos. Nah ini kita tutup dulu aja deh untuk kita lihat dimensinya. Nah, ini kita cabut ya. Nah jadi kalau secara fisik itu sama ya teman-teman ya, dimensinya, besarnya, lebarnya, dan ketebalannya itu sama. Tuh ya, sama ya teman-teman ya. Jadi dia hanya ada perbedaan, ini kan ada pelatnya juga, ini udah kita lepas karena di sini ada baut. Nah gini tuh, sama ya, kurang lebih sama teman-teman. Nah jadi kalau perbedaannya hanya di bagian sini teman-teman. Kalau untuk yang 12 volt baterainya kan seperti ini. Nah kabelnya juga pendek ya. Sedangkan kalau yang di 340 ataupun 20 volt dia lebih panjang. Tuh, nah ini lampu LED-nya untuk lampu ke media yang akan kita bor, dan ini juga sama ada ya. Cuman perbedaannya ada di situ saja, di indikator baterai sama ininya pendek yang untuk 12 volt. Kalau yang 20 volt kan panjang. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya biasanya kalau di online shop itu kita nyari yang seperti ini ya teman-teman ya, yang 12 volt tipenya, yang tipe baterainya seperti ini. Nah jadi teman-teman kalau mau beli nggak apa-apa beli yang ini, jadi nanti tinggal kita solder ulang aja, ataupun kabelnya kita lepas, pindahkan di dudukan baterai yang ini. Nah begitupun yang di bagian dinamonya juga itu sama aja. Dan untuk indikator baterainya ini ya teman-teman, kalau 340 mau dikasih indikator nggak masalah sih, kalau memang ada media untuk kalaupun memang ada ruang yang bisa kita tempelkan ya. Kalau nggak bisa ya teman-teman potong aja ini, karena nggak kepake juga kalau untuk aslinya di 340 ya. Nah kan seperti ini. Nah sekarang kita tes dulu ya, jadi bener nggak masalahnya itu ada di switchnya, switch controllernya ya teman-teman ya. Nah ini kan yang kita bongkar tadi, yang 340 yang ngalamin kerusakan tadi ya, di bagian sensornya, di bagian switchnya ya ataupun controllernya. Nah, jadi kita gunakan yang 12 volt. Nah karena di sini kalau kita lihat teman-teman, spesifikasinya ini universal dia. Kalau kita baca tuh 7,2 sampai 24 volt, 16 ampere DC. Nah sampai 24 volt berarti kan ini 12 volt, ini 12 volt, ini 20 volt. Nah jadi kan masih saling pakai ya teman-teman ya, masih bisa dipakai tuh, karena ini universal ininya apa, triggernya ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita tes. Jadi ini kita sambungkan acak dulu aja ya teman-teman ya, jangan kita rapikan, karena kalau seandainya memang benar switchnya nanti kita akan pesan di online shop ya teman-teman ya. Ini switchnya kita masukin aja di casingnya ya teman-teman ya, biar kita ngetesnya enak ya ataupun mudah. Controller yang kita masukin di casing yang 12 volt yang aslinya. Nah jadi biar bisa kita masukin baterainya. Nah ini baterainya ya. Aduh, mas kebalik lagi ya teman-teman. Nah ini aja. Nah sekarang kita ukur dulu deh baterai ini berapa sih. Nah, kita ukur dulu aja ya baterainya berapa. Lupa teman-teman. Nah ini kita ukur dulu baterainya berapa volt. Kita ukur dulu ya tegangan baterainya, biar nanti bisa kita ukur keluarnya ada 12,2 ya teman-teman ya, 12,2 volt kita masukin. Nah kalau yang di 340, kalau yang di 340 yang rusak tadi kan keluar ke sininya, ke bagian dinamonya kan nggak ada arus ya teman-teman ya. Nah sekarang coba kita ukur. Nah di sini teman-teman, kalau ini kita ukur keluar ada, berarti kan benar ya di bagian switch controllernya ini yang rusak, karena yang lama ini, nah ini nggak keluar arusnya yang menuju ke dinamo. Sekarang kita tes deh.
Nah, jadi switchnya kita pencet, ada daya yang keluar nggak? Tuh 12,2 ya. Nah, berarti controllernya ini ataupun switchnya ini masih bagus, dan yang bawaannya ini yang lama memang sudah rusak karena arusnya nggak keluar ya ketika kita pencet ininya tadi. Tuh, kan keluar tuh arus sama dengan arus yang ada di baterai tadi tegangannya ya. Oke, sekarang kita coba jumper ataupun kita sambungkan deh langsung ke sini ya teman-teman ya. Kita lihat ini berputar atau enggak ya. Ini kita asal buatnya. Berarti permasalahannya sudah jelas ada di switch controllernya yang bermasalah ataupun korslet ya, dari kekonyolan kita tadi ya. Jadikan pengalaman, dan ya minggu-minggu ini minggu yang sangat kompleks ya, terus ya videonya baterai yang belum bocor sampai yang tak disengaja, impactnya juga belum beres ya teman-teman ya. Sudahlah, kita nikmati aja prosesnya teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Permasalahan di bore cordless berarti permasalahannya ada di bagian switchnya. Jadi ini nggak kita rakit sampai selesai karena kita belum ada switchnya. Jadi kita mau pesan dulu baru nanti akan kita pasang ya. Jadi saya anggap teman-teman sudah bisa membongkar berarti sudah bisa memasang ya teman-teman ya. Kalaupun nggak hafal bisa teman-teman foto ya, jagar. Nanti ketika proses pemasangan lebih gampang ya dalam perakitannya teman-teman. Oke, mungkin itu aja, cukup sekian, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video yang lain ya teman-teman ya sampai habis, dan jika bermanfaat seperti biasa ditunggu subscribe-nya, lalu teman-teman klik loncengnya, dan jangan lupa juga setelah klik lonceng lalu klik yang tulisan semua, jadi agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya ataupun pemberitahuannya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua, baik itu Facebook ataupun WhatsApp, setidaknya apa yang teman-teman bagikan untuk orang lain itu bermanfaatkan menjadi berkah buat teman-teman sendiri ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.